Berjumpa lagi dalam ibadah IMPA. Adik-adik tetap semangat kan untuk mengikuti ibadah IMPA? Adik-adik kakak undang bagi berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah adil bagi kita. Adik-adik masih tetap berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan Mars PA. Adik-adik, mari kita sedang doa, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sampai saat ini kami bisa mengikuti ibadah IMPA. Engkau berkati adik-adik yang di rumah mengikuti ibadah IMPA Bapa. Engkau berkati mereka biar mereka mengikuti ibadah IMPA ini dengan hikmat dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan Bapa ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pada minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3. Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Untuk merespon pembacaan Mazmur, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 183, Sabdamu Abadi.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada minggu ini akan dilayani oleh Kak Yeskiel. Kepada Kak Yeskiel, dipersilakan. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya luar biasa. Oke adik-adik, jadi pada pagi hari ini semoga kita dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar, agar apa yang kakak sampaikan bisa masuk dalam pikiran adik-adik dan hati adik-adik. Oke, baik adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus yang dimana judul pelajaran kita hari ini adalah Roh Kudus sumber segala karunia. Nah, pertama-tama ada yang tahu apa sih itu Roh Kudus? Ayo, ada yang tahu? Wah, ada yang dalam hati nih bisik-bisik nih. Ya, jadi adik-adik, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang kita sembah dalam hidup kita selaku orang Kristen. Jadi contoh kecilnya itu seperti ini adik-adik. Saat adik-adik ingin melakukan sesuatu, ya, misalnya adik-adik melihat ada kucing, ya, anak kucing yang sedang terluka. Kemudian dalam hati adik-adik berkata, ya kasihan sekali kucing-kucing itu. Jadi pada akhirnya adik-adik menolong kucing itu, membawanya ke rumah, memandikannya dan membersihkannya dan merawatnya dengan baik. Itu salah satu contoh Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, yang dimana itu disebut dengan keputusan atau kebijaksanaan. Nah adik-adik, Roh Kudus itu punya peranan penting dalam hidup kita, yang dimana ia itu menjadi penuntun kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita, seperti yang kakak bilang tadi, di mana Roh Kudus itu menolong kita untuk memutuskan sesuatu. Tapi bukan hanya itu adik-adik, Roh Kudus itu banyak rupanya, banyak yang diberikan kepada kita. Contoh nih, Roh Kudus itu seperti kemampuan yang diberikan oleh Allah, tapi kurang lebih seperti talenta. Contohnya seperti ini lagi adik-adik. Misalnya adik-adik mempunyai karunia berbicara di depan banyak orang. Adik-adik sangat pede berbicara dengan banyak orang, di depan orang. Bahkan adik-adik juga bisa membawa mereka dalam kepemimpinan adik-adik, yang dimana misalnya adik-adik bercerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di Kanaan, yaitu air berubah menjadi anggur. Kemudian orang-orang percaya, dan orang-orang itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh karunia, yaitu karunia berbicara di depan banyak orang sehingga orang-orang menjadi paham. Ya, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Kemudian peranan Roh Kudus itu bukan hanya kita memiliki kemampuan untuk mengikat orang, memanggil orang, kemampuan untuk membela diri, ya. Tapi banyak yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita yang diberikan oleh Allah. Kakak beri contoh kecil lagi. Misalnya seperti ini adik-adik. Roh Kudus itu saat kita bingung memutuskan sesuatu, Dia akan membantu kita. Kalau kita berdoa dan meminta Roh Kudus kepada Tuhan, Roh Kudus itu datang dan kita pasti bisa memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan yang baik dan bijak. Bukan hanya itu saja adik-adik, tetapi kita juga diberikan hikmat dari Allah. Kenapa? Karena begini adik-adik, kalau sudah kita minta Roh Kudus kepada Allah, segala sesuatu yang baik itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Contoh hikmat itu seperti ini adik-adik. Adik-adik dari rumah mau ke gereja, tetapi ternyata hujan. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan agar tidak basah? Yaitu karena adik-adik sudah tahu mau hujan, adik-adik menyiapkan jas hujan atau payung. Nah, jadi adik-adik tidak kebasahan pada saat pergi ke gereja. Jadi itu adalah satu yang dinamakan dengan hikmat, yaitu sudah siap sedia dengan segala sesuatu yang ada, berhikmat. Nah adik-adik, Roh Kudus itu memang tidak dapat kita lihat ya. Roh Kudus itu tidak dapat kita lihat dengan mata kita, tapi bisa kita rasakan. Nah kemudian
dia walaupun kita tidak bisa merasakan Roh Kudus itu sendiri, tetapi dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu bahkan memberikan kepada kita pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan yang kakak bilang tadi, hikmat. Dan hal ini bisa kita lihat melalui kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, jadi coba dipikir-pikir kembali adik-adik. Adik-adik punya kemampuan apa saja ya? Mungkin ada yang bisa membaca, ada yang bisa pandai menulis, ada yang pandai menggambar. Itu salah satu kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian walaupun diberikan karunia seperti itu, tapi kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Jadi kakak mau ingatkan di dalam ayat ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu bersumber dari Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Dan Roh Kudus itu sudah ada sebelum kita mengenal Allah. Jadi untuk adik-adik jangan ragu lagi ya untuk mengenal Allah kita, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Jadi adik-adik, kalau ada yang bilang adik-adik sendirian, itu tidak benar. Yang benar adalah adik-adik selalu dituntun oleh Roh Kudus, dan di situ ada Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita. Ya, jadi adik-adik tidak sendirian. Dan kalau dipikir-pikir juga luar biasa sekali ya adik-adik kuasa Roh Kudus ini. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi dia bisa menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk itu kemampuan itu yang sudah ada kemampuan yang sudah diberikan oleh Roh Kudus itu, semoga adik-adik bisa menggunakannya dengan baik. Baiklah adik-adik, kiranya kemampuan yang adik-adik itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin yang bisa bernyanyi, yang bisa bermain keyboard, piano, datang ke gereja dan berikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Baiklah adik-adik, sekian dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahaminya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan setiamu, karena pada hari ini kami dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin berdoa buat bangsa dan gereja kami ya Bapa. Kiranya Kamu selalu sertai gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya GPIB dan apalagi GPIB Immanuel Tarakan Gospelcast Ecclesia. Kiranya Kamu selalu sertai pelayanan yang diberikan Tuhan, agar mereka selalu dapat berjalan di jalan-Mu. Dan kiranya bangsa kami juga Tuhan, bangsa Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang baik bagi semua orang. Tuhan, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat orang-orang yang sedang kesusahan. Tuhan, kiranya Kamu selalu sertai mereka, beri mereka semangat dan harapan untuk hidup Bapa. Karena tanpa-Mu mereka semua tidak bisa kembali untuk hidup. Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang sakit Bapa. Kiranya Kamu sertai mereka, Engkau mau sembuhkan mereka Tuhan, dan kiranya Kamu memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Dan Bapa, hari ini juga kami ingin berdoa buat orang-orang yang sedang berulang tahun. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena pada hari ini, bahkan dalam minggu ini, mereka dapat menjadi lebih dewasa dengan umur mereka yang bertambah ini. Dan kiranya mereka menjadi lebih rajin dan menjadi lebih bijaksana di dalam nama-Mu Bapa. Sertai juga kami sebagai anak-anak-Mu ini, yang dalam kehidupan sehari-hari kami, yang sekolah, sebagai anak, kakak layan. Kiranya Kau selalu sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami dapat kami gunakan dengan baik. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin, amin, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan warta PLK. Untuk warta PLK, adik-adik tetap mengikuti ibadah IMPA secara online. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh kakak layar. Tetap semangat ya adik-adik untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.